mau bertenan rek. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya, para driver motor roda 3, sahabat, saudara sebangsa dan setanah air. Saya akan mereview kendaraan motor roda 3 saya setelah 7 tahun pemakaian. Tentunya dengan beban yang berat. Saya akan berbagi kenangan, berbagi pengalaman tentang kesulitan yang didapat oleh driver motor roda 3 ketika sedang membawa muatan. Terlebih lagi apalagi muatan itu muatan berat. Saya juga nantinya akan berbagi tips tentang trek-trek jalur yang sering saya lewati, model tanjakan, jalan berlubang, jalan nanjak, berbukit. Dengan iklim di daerah saya yang berbukit, nanti mungkin itu akan saya bagikan kepada Anda bagaimana caranya dan tipsnya serta solusinya. Jadi sekarang kita review kendaraan saya dulu ya. Kita berbagi pengalaman tentang kendaraan motor roda 3 saya. Jadi selama 7 tahun, pasnya 7 tahun ya, itu antara pergi pagi pulang pagi, saya melakoni itu terus menerus. Jadi saatnya sekarang saya membagikan pengalaman tersebut pada Anda. Jadi sebelum kita mereview, Anda sama-sama kita mereview kendaraan ini. Izinkanlah saya untuk sekedar mengopi aja dulu, kopi hitam ciri khas kerja serabutan. Rotinya roti sekelas Rp2.000 dan rokok kretek ya, ciri khasnya seorang pekerja kasar atau pekerja serabutan. Oke, simak terus ya, nantikan. Semoga bisa membantu untuk kedepannya, semoga menjadi tips terbaik untuk kita semua. Oke, kita mulai review. Ini penampakan dari depan. Penampakannya seperti ini. Shock breakernya itu terlihat bocor dua-duanya. Ini leg lock. Saya sudah tutorialkan ini mengenai cara menangani shock breaker bocor tanpa harus mengganti baru, tanpa harus mengganti seal. Saya sudah tutorialkan, tapi videonya saya hapus kembali karena sesuatu sebab, karena bertentangan dengan konten ID. Jadi itu terlalu menguntungkan orang lain, jadi saya menghapusnya kembali. Tapi tenang, saya akan tutorialkan kembali, menggantinya dengan yang baru. Dan bagaimana cara mengatasi setir yang berat, mengganti komstir, radiatornya bocor tadi, jadi pakai seharian itu keteter, saya bawa air. Kemudian terlihat bagian mesin terdapat banyak rembesan, bau knalpot hilang. Ini sebelah kiri gearbox masih bagus, persneling jeblos, tapi saya sudah mengakali bagaimana caranya, videonya sudah saya iniin. Rem tangan geriginya rompal-rompal, tapi saya las kembali dan saya gerinda kembali. Bagian bak sebelah kiri keropos, lampunya saya ganti, lampu sinyal bak sebelah kiri. Untuk sebelah kanan, ini bagian yang nampak terlihat bocor, dan saya sementara dengan ini dan membuat cadangan bensin di sini. Ini sudah bagian valve intake dan outtake, clap in dan clap F sepertinya bocor, tapi bisa disimpulkan juga ring piston dan pistonnya juga sudah aus, sepertinya sudah harus diganti.
Ini saya pakai bukan orinya, terdapat banyak rembesan karena untuk membuka ini harus diganti packing. Karena keterbatasan biaya juga, ini harus punya tab recoil atau tab tambah daging itu ya. Kelistrikan masih normal, terlihat joknya juga sudah robek-robek. Penampakan bak sebelah kiri kropos. Sistem perkabelan normal. Ini tanda-tandanya sering membawa angkutan berat. Ini pernya patah satu. Bentar saya kasih pencahayaan dulu. Nah, kotor sekali. Malum ini musim hujan. Saya belum sempat cuci, sorry. Ini pernya yang sebelah kiri utuh 1 2 3 4 5 6. Dan yang patah sebelah kiri bagian sebelah kanan. Yang sebelah kiri masih utuh. Ini yang paling bawah, yang paling kecil ini yang patah nih. Yang sebelah ini yang paling bawah. Ini kita hitung 1 2 3 4 5. Tinggal 5, patah 1. Stopper karena sering tergasruk sama sasis bak ketika muatan berat, ininya pecah. Kardan masih utuh. Ini juga tidak ada rembesan. Lampu mundur sudah tidak berfungsi. Perlampuan dan kelistrikan semuanya masih berfungsi normal. Sasis bak sudah karat dan bolong-bolong. Mungkin seperti itu saja. Dan cara perawatannya sudah beberapa video sudah saya upload ya, terutama bagian mesin. Saya lebih menitik beratkan kepada perawatan di bagian mesin karena itu hal yang paling utama, dan bagian sasis ini ya, pengamanan di bagian ini, baut-baut pelek, ban. Ini juga terlihat knalpotnya tuh. Ini sudah dipastikan ring piston sama pistonnya sudah mulai aus, harus diganti. Inteknya juga nanti saya akan periksa, videonya akan saya tutorialkan. Dan piston apa yang harus ya dan sesuai, lain yang kebawaannya atau originalnya. Ininya spakbornya hilang satu. Ini karena ditabrak orang, bolong-bolong. Karena ini untuk memuat segala macam barang. Oke, seperti itu saja. Beginilah keadaannya setelah muatan berat. Dipakai muatan berat ini nanti itu akan saya bagikan ya, karena mungkin hanya berbagi kenangan saja, karena untuk sekarang nih job sudah sepi. Para ndoro-ndoro atau juragan atau apa yang disebutnya ya, bos-bos atau apa ya, majikan sudah mempunyai kendaraan sendiri, dia lebih beralih ke pick up. Zaman sekarang kredit pun murah-murah. Oke, saya tetap masih bertahan di kendaraan ini karena kendaraan ini juga pernah meningkatkan taraf hidup saya, perekonomian keluarga ya. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Kita rawat kendaraan masing-masing saja. Tidak hanya di bagian mesin, harus kalau bisa semuanya rawat. Bagian pendukung, sasis, gardan dan lain sebagainya. Yang ini belajar ya. Untuk tutorialnya, untuk sebagai dasarnya saya sudah tutorialkan. Saya hanya bisa memberi semangat saja kepada rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.